Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Jufiandi dengan NIM 250420159. Dan di kesempatan kali ini saya akan membuatkan video presentasi mengenai materi tentang tujuan pendidikan mata kuliah agama di suatu universitas ataupun di suatu perguruan tinggi. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita tuh harus ngerti dulu nih ya, apa itu pengertian ataupun tujuan dari mata kuliah pendidikan agama ini. Tujuan utamanya itu sebenarnya cukup simpel nih ya, yaitu untuk membentuk mahasiswa agar tidak cerdas secara intelektual saja, melainkan juga cerdas dalam memiliki nilai moral, etika, serta spiritual. Tujuan lainnya itu ada dalam membentuk keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga ada membentuk karakter dan akhlak yang mulia, serta mengembangkan moral dan etika seperti yang saya bilang tadi ya. Selanjutnya ada meningkatkan toleransi dan kerukunan, karena kan di perkuliahan ini tuh bisa dibilang kita bukan hanya satu jenis manusia saja ya, melainkan banyak jenis dari manusia yang berkumpul di suatu perguruan tinggi ataupun di suatu universitas. Jadi kita itu harus bisa rukun serta toleransi. Dan yang terakhir tuh bisa dibilang untuk mengintegrasikan ilmu dan nilai spiritual kita. Apa sih itu sebenarnya? Ilmu pengetahuan tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus sejajar dengan nilai agama agar digunakan untuk kebaikan. Jadi kita itu biar nggak kayak besar kepala gitu, bisa dibilang lah. Nah, selain itu apa sih fungsi pendidikan agama ini? Kalau tadi tujuan, sekarang kita membahas fungsinya. Yang pertama itu pastinya sebagai pedoman hidup. Karena jujur ya nih Pak. Nih di perguruan ini tuh, kalau saya nggak punya agama nih kayaknya udah hilang arah nih saya Pak. Dan yang kedua itu sebagai pengendali perilaku ya. Nah jadi kayak di perkuliahan ini kan bisa dibilang tuh banyak ya lingkungan buruk, khususnya dari teman-teman nih, dari teman-teman sekitar ataupun teman-teman yang lain pasti membawa sesuatu yang buruk. Contohnya kayak judi online dan lain-lain, itu bisa dibilang lah. Nah jadi dengan adanya agama ini, dengan adanya ketekunan dari hati kita, kita tuh bakal gak gampang terpengaruh gitu, bisa dibilang lah. Nah, yang ketiga itu ada sebagai bentuk kepribadian mahasiswa. Bisa dibilang kan pandangan orang terhadap mahasiswa itu ya pastinya baik, ya terus bijaksana, pintar, bukan berandalan dan bukan problematika. Nah, kebanyakan orang di luar sana yang tidak berkuliah itu memiliki pandangan tersebut kepada orang-orang yang berkuliah ataupun seorang mahasiswa. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa yang memiliki agama ini, pastinya ini akan berguna untuk membentuk kepribadian mahasiswa ataupun diri kita. Dan yang terakhir itu adalah sebagai landasan dalam mengambil keputusan. Nah, jadi kalau kita mau mengambil keputusan, kita itu nggak boleh egois ya. Jadi kita itu harus memikirkan agak panjang dan secara logika, nggak boleh buru-buru. Karena biasanya kalau buru-buru itu yang ada kita bakal mendapatkan keputusan yang buruk gitu. Nah, selain itu juga fungsi pendidikan agama ini tuh ada manfaat lainnya ya. Yang pertama itu adalah lebih memiliki arah hidup yang jelas. Nih, jujur juga nih, kalau semisal kita nggak punya agama nih ya, kita bakalan nggak tahu nih arah hidup kita itu bakal kemana gitu. Nah, yang kedua itu seperti yang saya bilang ya, kayak tidak mudah terpengaruh negatif. Yang keempat tuh mungkin kita bakal memiliki sikap yang gimana ya, kritis tapi tetap beretika gitu. Kalian ngerti nggak sih maksud aku? Kritis tapi tetap beretika. Contohnya itu kayak kita nggak menggunakan bahasa yang konyol ataupun bahasa yang jorok dalam saat kita mengkritisi ataupun mengomentari seseorang gitu, berpendapat contohnya. Yang terakhir tuh mungkin siap menjadi individu yang berguna bagi masyarakat. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya, pendidikan agama di perguruan tinggi ini sangat penting karena tidak hanya membentuk mahasiswa cara yang cerdas, tapi juga berkarakter, bermoral, dan mampu hidup berharmonis di tengah masyarakat yang beragam. Oke, jadi sekian saja video presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.